in audio. Jakarta, secara resmi bernama Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta atau DKI Jakarta. 8. Sebelumnya dikenal sebagai Batavia, adalah ibu kota Indonesia dan sekaligus daerah otonom setingkat provinsi. Jakarta memiliki 5 kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi. Sementara menurut pengertian secara umum, Jakarta merupakan kota metropolitan. Jakarta terletak di pesisir bagian barat laut Pulau Jawa. Saksikan terus video kami, terdapat kisah-kisah menarik. In audio. In audio. In audio. Kota Tua Jakarta merupakan salah satu ikon wisata ibu kota yang syarat akan nilai sejarah. Kisah sejarah Kota Tua Jakarta menarik untuk diketahui lantaran berkaitan dengan kelahiran Jakarta. Kawasan Kota Tua Jakarta memiliki banyak destinasi wisata sejarah. Banyak bangunan bersejarah yang sudah berdiri sejak zaman dahulu serta masih kokoh hingga saat ini. In audio. Tidak jauh dari kawasan Kota Tua Jakarta, terdapat Pelabuhan Kerajaan Sunda, yakni Pelabuhan Sunda Kelapa atau Pelabuhan Sunda Kalapa yang berlokasi di muara Sungai Ciliwung. Sementara, ibu kota Kerajaan Sunda yang dikenal sebagai Dayeuh Pakuan Pajajaran atau Pajajaran, sekarang Bogor, dapat ditempuh selama 2 hari perjalanan dari Pelabuhan Sunda Kelapa. Pada abad ke-12, Pelabuhan Sunda Kelapa dikenal sebagai pelabuhan lada yang sibuk. Kapal-kapal asing dari Cina, Jepang, India, berlabuh di pelabuhan ini dengan membawa barang dagangan seperti porselen, kopi, sutra, kain, dan sebagainya untuk ditukar dengan rempah-rempah. Pada 1527, terjadi pendudukan Sunda Kelapa oleh Fathahillah dari Kesultanan Demak. Nama Jayakarta berarti kemenangan. Oleh sebab itu, hari ulang tahun, HUT, Jakarta ditetapkan pada 22 Juni 1527 berdasarkan pendudukan Sunda Kelapa oleh Fathahillah, yang kemudian berganti nama menjadi Jayakarta. Selanjutnya, pemerintahan Jayakarta dipegang oleh Maulana Hasanuddin dari Kesultanan Banten. Selanjutnya, orang Belanda mulai datang ke Jayakarta sekitar akhir abad ke-16. Pada 1619, Kongsi Dagang Belanda atau VOC yang dipimpin oleh Jan Pieterszoon, JP, Cun menduduki Jayakarta setelah mengalahkan pasukan dari Kesultanan Banten. Kemudian, Belanda mengubah nama Jayakarta menjadi Batavia, yang merupakan nama leluhur bangsa Belanda yaitu Batavieren. Selama masa pemerintahan kolonial Belanda, Batavia berkembang pesat. Rancangan kota Batavia dibuat oleh Simon Stevin, yang didesain untuk menjadi ibu kota kerajaan perdagangan raksasa dari Tanjung Harapan sampai dengan Jepang. Kala itu, kawasan Kota Tua Jakarta merupakan pusat kota sekaligus pusat pemerintahan. Balai Kota Batavia berada di bangunan Museum Fathahillah atau Museum Sejarah Jakarta sekarang ini. Sementara, bentuk kota Batavia direncanakan sesuai dengan kebiasaan Belanda, yakni dilengkapi jalan-jalan lurus dan parit-parit. Sepeninggal JP Cun pada 1629, perkembangan kota Batavia semakin pesat. Dibangun gudang, bengkel kayu dan galangan kapal, kali besar yang semula berkelok diubah menjadi lurus, dan sebagainya.
daerah sekitar Kali Besar dijadikan hunian elit pejabat Belanda. Salah satunya adalah Toko Merah yang hingga kini masih berdiri kokoh. Bangunan yang didirikan pada 1700-an ini dulunya berfungsi sebagai rumah dinas Gubernur Jenderal Belanda. Sempat berganti fungsi beberapa kali, hingga akhirnya bangunan ini diambil alih warga Tionghoa yang kemudian digunakan sebagai toko sekitar abad ke-20. Kondisi tersebut diperparah dengan serentetan gempa bumi yang mengguncang Batavia. Gempa tersebut mengakibatkan longsoran gunung yang mengotori sumber air. Tak pelak lagi, Batavia penuh dengan lumpur. Ironisnya, bencana tersebut tidak ditanggulangi dengan baik oleh pemerintahan kolonial Belanda ketika itu, serta minimnya fasilitas kesehatan. Akibatnya, pada 9 Mei 1821, dilaporkan sebanyak 158 orang meninggal dunia akibat kolera dan 3 hari kemudian jatuh 733 korban lagi di seluruh wilayah Batavia. Tragedi ini menjadi akhir dari kisah Batavia Lama, Kota Batavia Lama atau Oud Batavia. Selanjutnya, dibentuk Batavia Baru atau New Batavia di tanah Weltevreden, sekarang sekitar Gambir, Jakarta Pusat. Pusat pemerintahan pun turut diboyong ke kawasan Batavia Baru tersebut. Setelah Indonesia merdeka, nama Jakarta resmi dipakai. Selain itu, Jakarta ditetapkan sebagai ibu kota Indonesia dengan pusat pemerintahan di kawasan Istana Merdeka sekarang ini. Guna meninggalkan warisan kolonial, Arnoldus Isaac Zacharias Mononutu yang menjabat sebagai Menteri Penerangan Republik Indonesia Serikat, RIS, menegaskan, sejak 30 Desember 1949 tak ada lagi sebutan Batavia. Sementara itu, Kota Tua menjadi destinasi wisata sejarah yang populer di Jakarta. Sembari berekreasi, pengunjung bisa mempelajari sekaligus menyaksikan beragam saksi sejarah perkembangan Jakarta. Kota Tua adalah jendela ke masa lalu, menyimpan cerita-cerita yang telah membentuk identitas dan budaya kita. Namun, seringkali kita terlena dalam arus